Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, baik nikmat sehat, nikmat kesempatan, waktu, dan nikmat yang paling tinggi nilainya adalah kita masih diberikan iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa marilah kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pula tercurah kepada keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada kesempatan kali ini, seperti biasa, kami akan berbagi ilmu pengetahuan Islam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita semua, setiap orang Muslim, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Jadi kewajiban dakwah ini sebenarnya kewajiban bagi setiap muslim yang berilmu, yang sudah mengetahui suatu ilmu. Dia dianjurkan untuk menyampaikan kepada yang lain. Oleh karenanya kami pada kesempatan kali ini akan saling mengingatkan tentang kebaikan berbagi ilmu pengetahuan. Tentunya ilmu pengetahuan dinul Islam. Baik sahabat-sahabat sekalian, keutamaan mengingat Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Permisalan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dan orang yang tidak berzikir kepada Rabb-nya adalah seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, di antaranya orang yang berzikir dimisalkan seperti orang yang hidup, sementara yang tidak berzikir dimisalkan seperti orang yang mati. Ini menunjukkan bagaimana manfaat zikir pada gerak-geriknya hati kita. Dalam hadis yang lain, zikir dimisalkan dengan sebuah rumah, yaitu penghuni rumah yang rajin berzikir tentu berbeda dengan yang tidak rajin berzikir. Hati yang senantiasa berzikir akan merasakan lezatnya iman. Orang yang berzikir kepada Allah akan berhias dengan cahaya dan batinnya terisi dengan cahaya ilmu dan ma'rifah. Al-Quran adalah zikir yang paling afdal secara mutlak. Para ulama sepakat bahwa zikir yang paling afdal secara mutlak adalah membaca Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah al-muta'abbud bitilawatihi. Al-Quran adalah perkataan Allah yang apabila kita membacanya, kita sedang beribadah kepada Allah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan, kami mendengar bahwa membaca Al-Quran adalah zikir yang paling afdal jika Al-Quran itu diamalkan. Fiqih Al-Adiyah wal Azkar wa Al-Azkar. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan dalam kitabnya Al-Azkar, ketahuilah bahwa membaca Al-Quran adalah zikir yang paling afdal, namun dituntut membacanya dengan tadabbur, perenungan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita harus merenungi, kalau bisa memahami artinya, memahami
tafsirnya. Lebih bagus lagi kita mengamalkan isinya. Al-Quran, apabila kita membaca Al-Quran saja itu sudah pahalanya begitu banyak ya. Satu hurufnya diganjar oleh Allah 10 kebaikan. Apabila kita belajar isinya itu juga jauh lebih banyak. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah ya, yang pahalanya banyak sekali apabila kita gemar membacanya, gemar mentadaburinya, gemar memahami isinya ya. Baik sahabat-sahabat sekalian yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum Al-Quran disepakati sebagai zikir yang paling utama, namun pada kesempatan tertentu ada zikir yang harus didahulukan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kajian Liqa'at Al-Bab Al-Maftuh menyatakan bisa jadi suatu amal yang kurang utama menjadi afdal dari amal yang utama. Misalnya jika seseorang membaca Al-Quran lalu mendengar azan, manakah yang lebih afdal? Apakah melanjutkan membaca Al-Quran ataukah menjawab azan? Jawabannya lebih afdal menjawab azan. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang mana amalan itu harus dilakukan di waktu itu. Seperti hanya azan, kita lagi baca Quran, kok tiba-tiba azan, Al-Qurannya kita tutup dulu, kemudian kita dengarkan azan dan menjawab azan. Walau kita menyatakan bahwa Al-Quran itu afdal dibanding zikir secara umum, namun zikir pada kesempatannya lebih utama dibanding membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran tidak terbatas waktu, sedangkan menjawab azan hanya ketika berkumandang azan saja. Begitu penjelasannya. Baik sahabat-sahabat sekalian, semoga kita senantiasa selalu berzikir kepada Allah dimanapun berada, supaya Allah ingat kita dan kita supaya Allah selalu memberikan berkah kita dimanapun kita berada, merahmati kita dimanapun kita berada, dan menolong kita apabila kita gemar berzikir. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian kufur. Di ayat yang lain Allah berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan tenang. Jadi ketika kita galau, ketika kita banyak problematika dalam hidup, solusinya adalah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan memberikan pertolongan.